Ini adalah logo dari kelompok kami, dan berikut adalah penjelasan dari arti logo tersebut. Ada 4 poin arti dari logo ini. Yang pertama, lambang utama yaitu stik es krim karena produk kami berbahan dasar stik es krim. Handcrafting yang berarti kerajinan tangan, kata maibu yang diambil dari bahasa Inggris dan bahasa Jepang, ma yang dalam bahasa Inggris adalah aku, dan bo yang diambil dari bahasa Jepang yang berartikan stik. Dan logo yang berbentuk lingkaran mengartikan sebuah kesepakatan dan kerjasama dengan satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana kami membawakan sebuah tema atau bahan diskusi, yaitu kerajinan dari stik es krim, di mana ada 5 anggota yang terdiri dari 1. Yumna Syafa NIM 2019-11006. Yang kedua ada Kumaidah NIM 2019-11007. Yang ketiga ada Desina Kurniawati NIM 2019-11030. Yang keempat ada Ummahatun Qurratul Ayuni NIM 2019-11057. Dan yang terakhir ada Fitri Nur Haryanti NIM 2019-11079. Selanjutnya, saya akan memberi pengertian terlebih dahulu terhadap logo yang kami angkat di dalam kelompok kami, yaitu bernamakan maibu, di mana maibu adalah pengambilan kata dari bahasa Inggris, mai yang berartikan saya, dan bu dalam bahasa Jepang diartikan sebagai stick. Jadi maibu sendiri adalah stick saya. Gambar di atas tulisan maibu adalah gambar stik es krim yang menggambarkan bahwa stik es krim adalah bahan utama produk pembuatan kelompok kami. Lalu ada tulisan handcrafting, di mana artinya adalah kerajinan tangan. Dan yang terakhir adalah logo kami yang berbentuk lingkaran, mengartikan bahwa kami memiliki tujuan yang sama, sehingga kami dengan senantiasa bekerja sama dengan satu tujuan tersebut. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkembangan permintaan dan penawaran. Yang pertama, aspek pasar. Kondisi pasar saat ini. Perkembangan permintaan dan penawaran. Yang pertama, perkembangan permintaan saat ini. Yang kedua, perkembangan penawaran saat ini. 2. Pasar yang akan datang. Perkembangan permintaan dan penawaran. Yang pertama, perkembangan permintaan di masa yang akan datang. Dan yang kedua, perkembangan penawaran di masa yang akan datang. Estimasi potensi pasar. Market potensial atau potensi pasar mewakili kemungkinan penjualan maksimum untuk suatu barang atau layanan untuk keseluruhan industri. Potensi pasar adalah seluruh ukuran pasar untuk suatu produk pada waktu tertentu yang mewakili batas atas pasar untuk suatu produk. Biasanya diukur dalam nilai penjualan atau volume penjualan. Untuk menghitungnya, kita harus mengalihkan jumlah pembeli di pasar dengan rata-rata jumlah yang dibeli oleh pembeli, dan jika diukur dikalikan dengan nilai moneter, hasilnya kemudian dikalikan dengan harga satu unit produk. Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur dan meramalkan potensi pasar adalah berikut. F sama dengan MVP. Sebuah penjual tempat pensil, figura, kotak tisu, dan hiasan rumah dari stik es krim ingin membuat produk kerajinan terbaru yang lebih menarik. Penjual ini ingin menilai berapa besar potensi pasarnya. Maka penjual ini melakukan survei market dan memperoleh data sebagai berikut. Selama 2019, dari survei pembeli produk kerajinan dari stik es krim, ini kurang lebih 500 pembeli dalam kurun waktu tersebut. Di kurun waktu tersebut, rata-rata pembeli kerajinan stik es krim membeli 2 produk. Harga rata-rata kerajinan yang dibeli konsumen adalah 40.000. Dari data di atas diperoleh rumusan N sama dengan 500, D sama dengan 2, B sama dengan 40.000.
Berapakah potensi pasarnya? Q sama dengan N kali P kali Q. 500 kali 40.000 kali 2 sama dengan 40 juta. Jadi potensi pasarnya sebesar 40 juta rupiah. Menghitung potensi pasar. Problem. Produksi kerajinan dari stik es krim pada tahun 2009 adalah 2 juta dan produksi yang masuk ke kota Kudus dan kota lainnya adalah 25.000. Kudus memasarkan ke kota lain sebesar 50.000 dan selisih persediaan adalah 20.000. Maka permintaan efektif di masa mendatang adalah misalnya PE sama dengan P plus I kurang E plus DC sama dengan 2 juta ditambah 25.000 kurangi 50.000 kurangi 20.000 yaitu 1.955.000. Aspek pemasaran, segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi, langkah pertama yang dilakukan oleh penjual stik es krim yaitu dengan mengsegmentasi pasar. Penjual stik es krim ini memiliki segmentasi khusus, yaitu lebih memfokuskan ke wisatawan lokal maupun wisatawan yang berasal dari luar kota. Targeting, target pemasaran jika melihat kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama. Memang sudah cukup banyak, tetapi kami menyiasatinya dengan inovasi berbeda dari produk-produk yang sudah ada, yaitu dengan inovasi stik es krim, dengan suatu produk yang unik, harganya ekonomis, dan yang paling penting bermanfaat bagi konsumen. Dengan ini, kami yakin produk yang kami miliki mampu bersaing dengan peserta lainnya. Segmen pasar yang kami tuju untuk kegiatan usaha ini adalah para pelajar, mahasiswa, perkantoran, dan juga kalangan umum. Positioning. Dalam persaingan kami akan melakukan strategi jitu dan kreatif, yaitu kami akan memasarkan produk kami dengan harga murah dengan kualitas memuaskan serta memberikan jenis produk yang unik karena banyak ragamnya seperti tempat tisu yang cantik dan tempat tulis yang unik dan masih banyak lagi sehingga dapat menarik minat konsumen terhadap produk kami. Dalam persaingan ini kami juga akan perkiraan seberapa kuatnya pesaing dalam memasarkan produknya, sehingga kami dapat mempelajari pesaing dan juga bias melihat kekurangan pesaing dan dari situ kami akan melakukan strategi yang berubah-ubah sesuai permintaan konsumen yang semakin berkembang. Bauran pemasaran, produk, price, promotion, place. Penjelasan 1. Produk yang ditawarkan sudah memenuhi dengan kriteria pasar yang diinginkan serta memiliki kualitas yang baik dengan banyak pilihan variasinya. 2. Harga yang dipatok untuk produk relatif terjangkau dengan kualitas yang baik dengan pilihan variasi produk yang bermacam-macam. 3. Promotion. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk ini adalah berupa pamflet, spanduk, jaring sosial, FB, Twitter, WA, dan lain-lain. Akun jual beli online seperti Lazada, Tokopedia, Berniaga, Bukalapak, Shopee. 4. Plus, memasarkan produk dengan menitipkan pada toko kerajinan atau toko souvenir di tempat-tempat wisata di Kabupaten Kudus. Selanjutnya yaitu aspek teknis. Di sini di aspek teknis kita menjelaskan ada 3 aspek teknis yang kami angkat, yaitu ada lokasi, produksi, dan layout. Akan saya jelaskan satu persatu. Dari analisis lokasi, lokasi pemasaran adalah lokasi yang berperhitungan beberapa aspek layakan jual beli, di mana penjual dapat mendapatkan keuntungan. Lokasi yang kami ambil yaitu lokasi pemasaran yang memiliki peminat produk kami yang luas, sehingga peluang terjualnya produk besar
di mana lokasi tersebut mencakup beberapa titik kota, diantaranya seperti daerah istimewa Yogyakarta, Semarang, Kudus, dan Jepara. Kami memilih aspek yang lumayan jauh karena kami menyesuaikan kondisi pada saat ini. Lalu di situasi pandemi seperti ini, banyak sekali peluang lokasi yang menguntungkan bagi kami, sehingga mencakup wilayah juga semakin luas dan tidak terbataskan oleh kondisi tertentu. Tempat sangat mempengaruhi produksi suatu produk karena tempat memiliki pengaruh harga, kualitas, dan pasar. Tempat utama yang akan kami jadikan pusat pembuatan atau pabrik industri adalah di rumah saudara Kumaidah di Desa Kalirejo, Kecamatan Indaan, Kabupaten Kudus. Lalu yang kedua ada luas produksi. Perkiraan luas produksi yang kami rencanakan adalah mencapai daerah istimewa Yogyakarta. Alasan kami meluaskan produk kami ke DIY adalah karena Jogja, kota di mana menghargai semua kerajinan unik dan klasik, sehingga kami beroptimis untuk menyebarkan produk kami hingga ke kota tersebut. Lalu yang terakhir adalah layout. Layout produk sendiri adalah pengaturan dan penempatan alat-alat kerja dan kegiatan di dalam suatu produksi. Layout yang kami pilih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang kami hadapi. Namun kami merencanakan layout dengan rinciannya sebagai berikut. Yang satu, lokasi pembuatan, kami merencanakan rumah saudara Kumaidah untuk menjadikan pusat pembuatan atau pabrik karena tempatnya yang luas, nyaman, dan dekat dengan pusat atau sumber bahan utama kami. Lalu yang kedua, penyimpanan alat dan bahan baku. Kami akan memilih rumah saudara Kumaidah karena lebih efektif bila disimpan menjadi satu dengan bahan bakunya. Jadi untuk penyimpanan alat dan bahan akan kami tempatkan di rumah saudari Kumaidah. Dengan adanya layout yang demikian, pembuatan produk yang akan kami buat menjadi lebih efektif dan hemat biaya transportasi bahan baku, sehingga diharapkan keuntungan yang didapatkan mencapai target yang kami harapkan. Terima kasih. Aspek manajemen. Ada beberapa tahap di aspek manajemen, yaitu ada 6. Yang pertama, tahap survei pasar dan bahan baku. Pada tahap survei pasar dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu dengan menganalisa lapangan untuk mendapatkan data tentang segmentasi pasar sehingga menentukan sasaran target pemasaran. Juga memperhatikan kondisi lokasi pemasaran dengan melihat model produk yang banyak diminati oleh konsumen. Target sasaran yang sudah diperhatikan. Yang kedua, tahap persiapan alat dan tempat, yaitu tahap persiapan alat dan tempat dilakukan dalam waktu 4 minggu dengan mengumpulkan alat dan bahan, yaitu dengan membeli bahan dari toko terdekat. Setelah persiapan bahan baku dilanjutkan untuk penentuan tempat untuk produk stik es krim dan memproduksi stik es krim ini dengan memperlihatkan lingkungan sekitar serta ketersediaan lokasi bahan baku yang tepat. Tahap desain dan produksi. Aspek manajemen. Dalam aspek manajemen ada 6 tahap. 1. Tahap survei pasar dan bahan baku. Pada tahap survei pasar dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu dengan menganalisa lapangan untuk mendapatkan data tentang segmentasi pasar, sehingga menentukan sasaran target pemasaran. Memperhatikan kondisi lokasi pemasaran dengan melihat model produk yang banyak diminati oleh konsumen. Menganalisa permintaan konsumen terhadap produk yang diinginkan dan memprediksi produk yang disesuaikan dengan target sasaran yang sudah diperhatikan. Kedua, tahap persiapan alat dan tempat. Tahap persiapan alat dan tempat dilakukan dalam waktu 4 minggu dengan mengumpulkan alat dan bahan, yaitu dengan membeli bahan dari toko terdekat. Setelah persiapan bahan baku dilanjutkan untuk penentuan tempat untuk memproduksi stik es krim, ini dengan memperhatikan lingkungan sekitar serta ketersediaan lokasi bahan baku yang tepat. 3. Tahap desain dan produksi. Tahap produksi dilakukan dengan bahan baku stik es krim yang sudah dibentuk sesuai sehingga menjadikan produk yang menarik. Produk stik es krim ini nantinya akan dilaksanakan setelah bahan baku
untuk pembuatan produk terpenuhi. Jangka waktu produk terjadwal dengan jumlah produksi tertentu sehingga dapat meningkatkan efisiensi sumber daya. Metode produksi penerapan dengan memproduksi dalam satu kali memperoleh beberapa produk. 4. Tahap promosi. Melakukan tahap promosi dengan promosi verbal berupa menawarkan dengan relasi dan teman terdekat hingga promosi nonverbal dari penggunaan teknologi media sosial yaitu Facebook, Instagram, dan website online marketing populer. Promosi juga dilakukan dengan publikasi media massa untuk menarik pembeli, bukan hanya di daerah sekitar Kudus saja. Tahap promosi ini dilakukan secara rutin dalam waktu 1 minggu sekali. Promosi produk juga dilakukan saat terdapat event ekspor kewirausahaan. 5. Tahap pemasaran. Pemasaran produk dengan online dan offline, yaitu online dengan melakukan metode pemasaran dengan memanfaatkan teknologi marketplace seperti aplikasi Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Metode offline dengan pemasaran langsung pada toko-toko souvenir, lokasi wisata di Kabupaten Kudus, dan melalui stand saat event tertentu hingga penjualan secara cash on delivery. Yang keenam, tahap evaluasi produk. Tahap evaluasi akan melakukan perhitungan keuntungan dari usaha dengan memperhatikan keseluruhan tahapan kegiatan dengan pengeluaran yang ada, terdata dan dihitung secara baik sehingga akan terlihat nominal yang dihasilkan dalam 1 bulan untuk mengambil modal sebelumnya. Struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Yang pertama, Fitri Nurherianti, 2019-11-079. Mempersiapkan semua kebutuhan usaha, mengkoordinasi tim dalam pelaksanaan usaha, menyusun hasil akhir iuran usaha, dan menyusun laporan. Humaida, promosi produk belanja, bahan produksi, dan pemasaran produk. Desinta Kurniawati, mendesain produk, membantu ketua tim dalam penyusunan laporan, dan mendesain logo. Umahatun Kuratu Ayuni, membantu tim dalam pelaksanaan usaha, membantu pemasaran, dan membantu belanja. Yumna Syafa Hadining Tias, membantu promosi produk, membantu pemasaran, membantu tim dalam pelaksanaan usaha, dan manajemen keuangan. Jenis kegiatan. 1. Survei pasar, persiapan alat dan tempat. 3. Tahap desain dan produksi. 4. Tahap promosi. 5. Tahap pemasaran. 6. Tahap evaluasi produk. 7. Pembuatan laporan. 8. Penyusunan laporan akhir. Aspek keuangan ada 3, yaitu kebutuhan dana, sumber dana, dan metode penilaian investasi. Kebutuhan dana adalah semua yang dibutuhkan untuk memproduksi dan kebutuhan lainnya seperti transportasi. Di bagian ini menjelaskan perhitungan dana yang dibutuhkan pada bisnis kami, yaitu MEBU, untuk melakukan pengembangan bisnis. Total kebutuhan dana awal untuk memproduksi kerajinan stik es krim seperti tempat pensil, figura, dan hiasan rumah lainnya sebanyak 5 pieces, yaitu 2 pieces tempat pensil, 2 pieces figura, dan 1 pieces hiasan rumah adalah sebanyak 1.272.500. Sumber dana yang diperoleh dari pengembangan bisnis Ibu didapat dari modal sendiri, yaitu dari 5 orang yang memulai membangun bisnis ini. Setelah berjalan nanti, kami berencana akan mengembangkan bisnis menjadi lebih luas dan diketahui banyak orang. Metode penilaian investasi. Pada metode ini, kami mencoba menerapkan 3 metode penilaian investasi pada bisnis kami, yaitu metode payback period atau PP, metode net present value atau NPV, dan yang terakhir adalah metode profitability index. Berikut penerapan ketiga metode tersebut. Ibu pada tahun 2021 memerlukan investasi untuk aktiva tetap sebesar 5 juta dan 1.500.000 untuk modal
ini ditafsir mempunyai usia ekonomis 5 tahun, tanpa nilai sisa dan disusut dengan metode garis lurus. Penghasilan dari penjualan ditaksir sebesar 8.400.000. Tarif pajak sebesar 10 juta dan bunga 5%. Berikut adalah perhitungan menggunakan metode payback. PP sama dengan investasi per proses sesudah pajak plus depresiasi kali 1 tahun. PP sama dengan 6.500.000 bagi 610.000 ditambah 1 juta dikali 1 tahun. PP sama dengan 3,59 tahun. Kesimpulannya adalah PP lebih dari 8 tahun, maka layak atau terima untuk melakukan investasi ini. Selanjutnya, perhitungan menggunakan metode Nielsen Value. NPV sama dengan seperti pada di slide, jumlah hasil dari NPV adalah 10.569.140,5828. Kesimpulannya, nilai NPV positif, maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. Dan terakhir adalah metode Profitability Index. PI sama dengan PV dibagi indeks PI 17.069.140,5929 dibagi 6.500.000 sama dengan 2,62. Kesimpulannya, nilai PI lebih dari 1, maka layak atau diterima untuk melakukan investasi ini. Jadi kita dapat menggunakan ketiga investasi tersebut karena semua layak atau diterima. Tinggal kita menggunakan investasi yang mana untuk kelayakan atau kesesuaiannya pada bisnis kita nantinya. Selanjutnya ada aspek lingkungan, yaitu A. Manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Kerajinan stik es krim adalah satu usaha dan para remaja yang suka akan keunikan atau keestetikan suatu produk. Mungkin dapat dengan mudah dibuat jika berniat, akan tetapi usaha kami menyediakan untuk memudahkan para pembeli tanpa perlu membuatnya dengan susah payah, hanya perlu memesan pembeli yang sudah tersedia. Usaha ini sangat menguntungkan karena budgetnya standar sehingga penjualannya juga sesuai dengan harga normal. Program kewirausahaan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di sekitar lingkungan Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Karena di daerah tersebut masih banyak para masyarakat yang kurang paham akan pentingnya berwirausaha, sehingga perlu dikembangkan lagi pengetahuan kewirausahaan guna memahami kebudayaan. Selain itu, kami perlu mengetahui pentingnya mengembangkan budaya kewirausahaan sebagai sarana meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada mata ini, kita dapat memahami bagaimana cara mengembangkan dan menjalankan sesuatu hal yang sesuai dengan keahlian kita sehingga dapat membuka wawasan tentang usaha yang baru. Aspek lingkungan. B. Penanganan limbah. Kerajinan dari stik es krim adalah sebuah karya untuk menghasilkan produk dengan menggunakan stik es krim sebagai bahan bakunya. Ada banyak sekali kreasi kerajinan tangan dari barang bekas yang bisa dibuat. Begitu juga dengan bahan untuk membuatnya. Kalau biasanya kerajinan tangan hanya dibuat dari kertas, kardus, sedotan, atau barang bekas, tetapi stik es krim juga dapat dibuat menjadi kerajinan. Saat ini banyak orang yang menyukai stik es krim yang rasanya yang lezat. Selain itu, sensasi dingin pada es krim juga memberikan nilai tersendiri. Ada beberapa jenis es krim yang menggunakan stik kayu untuk pegangannya. Dan biasanya stik bekas tersebut dibuang begitu saja ketika es krimnya habis. Padahal daripada membuang stik es krim tersebut ke tong sampah, lebih baik kita memanfaatkannya untuk bahan kerajinan tangan. Saat ini banyak juga yang menjual bahan ini secara murah. Jadi jika kamu memerlukan stik dalam jumlah besar, tinggal membelinya langsung, tidak harus membeli dengan es krimnya. Untuk bisa merangkai stik es krim membutuhkan ide-ide kreatif agar hasil dari kerajinan
dibuat dapat memuaskan semua pihak. Karena membuat kerajinan ini ibaratnya seperti merangkai puzzle. Jika hasil akhir kerajinan ini tergantung pada kreativitas masing-masing pengrajin, buatlah sebuah kerajinan stik es krim seunik mungkin karena kerajinan-kerajinan yang unik cenderung memiliki harga yang di atas rata-rata. Hal ini dikarenakan untuk membuat sebuah kreatif dari barang bekas diperlukan keterampilan yang tinggi. Aspek yuridis, kewirausahaan kerajinan stik es krim ini termasuk dalam kategori usaha yang non-badan hukum, yaitu persatuan firma. Usaha kerajinan stik es krim ini belum mempunyai izin usaha dan semacamnya secara resmi, dikarenakan usahanya masih kecil dan tidak menimbulkan dampak buruk pada lingkungan sekitar, sehingga belum memerlukan pendaftaran izin usaha yang resmi. Namun kami sudah melakukan perizinan di daerah setempat, yaitu Ketua RT. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila kami melakukan kesalahan baik ucapan maupun perbuatan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.